Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendika Rehan Abrar, NPM 1921911054. Saya dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu ada developmental education atau model pendidikan perkembangan. Pendidikan perkembangan adalah kerangka kerja berbasis penelitian komprehensif yang memperdayakan peserta didik yang kurang siap untuk mencapai pertumbuhan intelektual, sosial, dan emosional. Pendidikan perkembangan mencakup namun tidak terbatas pada pengajaran kursus, bimbingan belajar, konseling pribadi, konseling karir, dan nasihat akademis. Tujuannya yaitu yang pertama mengkoordinasikan pengajian program pendidikan perkembangan dengan menggunakan data dari Badan Penelitian dan Perencanaan. Yang kedua, mendukung penempatan siswa yang tepat ke dalam urutan kursus perkembangan dalam bahasa Inggris, matematika, dan membaca. Yang ketiga, mendukung peluang pengembangan profesional. Yang keempat, buat garis besar tujuan namun untuk semua kursus pengembangan dengan bantuan perwakilan dari disiplin akademis yang mengajar kursus pengembangan. Yang kelima, mendidik dan menginformasikan komunitas internal dan eksternal tentang pentingnya pendidikan perkembangan dan tren yang muncul sambil mendorong penggunaan praktik berbasis penelitian dan metode inovatif. Selanjutnya itu ada humanistic education atau model pendidikan humanis. Manusia memiliki dimensi humanis yang mencakup 3 unsur. Yang pertama ada kognitif, pengetahuan, afektif yaitu perasaan, dan konatif yaitu kehendak karsa. Dengan menyadari semakin kuatnya tendensi yang ada dalam pendidikan Indonesia yang lebih memfokuskan diri pada aspek kognitif, intelektual, dan aspek keahlian atau skill, bahwa upaya pendidikan humanis diarahkan pada pengembangan kepribadian yang mencakup olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olah cipta dan olahraga. Dalam dunia pendidikan, guru dan siswa adalah dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Jika guru tidak ada, maka siswa akan sulit berkembang. Begitu juga sebaliknya, jika siswa tidak ada, maka guru tidak dapat memberikan ilmunya dan ia tidak akan disebut guru. Setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda dengan yang lainnya. Ada yang memiliki watak yang lembut dan ada juga yang keras. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Selanjutnya ada movement education atau model pendidikan gerak. Model pendidikan gerak atau movement education menekankan kurikulumnya pada kemampuan konsep gerak. Kerangka kerja program ini meliputi konsep kesadaran tubuh, apa yang dilakukan tubuh, konsep usaha, bagaimana tubuh bergerak, konsep ruang, di mana tubuh bergerak, dan konsep keterhubungan, hubungan apa yang terjadi. Masing-masing konsep tersebut merupakan panduan untuk dimanfaatkan manakala anak harus bergerak, sehingga gerakan anak bermakna dalam keseluruhan konsep tersebut. Kemudian model pendidikan gerak ini pun dirancang dari setiap aspek gerak. Tujuan dari kegiatan belajarnya memanfaatkan model pendekatan pemecahan masalah, penemuan terbimbing, dan berbasis proyek, sehingga dipandang pula belum banyak guru PJOK atau pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang mengenal dan paham dengan konsep model pendidikan gerak atau movement education serta implementasi dan pengembangannya yang dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah dasar. Selanjutnya yaitu ada sport education atau model pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga adalah sebuah kurikulum
dan pengembangan model pengajaran dalam pengembangan program pendidikan jasmani sekolah. Pendidikan olahraga mempunyai potensi untuk revolusi pendidikan jasmani. Selama ini, kurikulum yang berlaku di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai sekarang menggunakan model kurikulum pendidikan jasmani. Model ini berlaku dari mulai sekolah dasar atau SD sampai sekolah lanjut tingkat atas atau SMA. Akibatnya, kurikulum untuk semua jenjang sekolah di seluruh wilayah Indonesia sama. Kurikulum seperti ini kurang menguntungkan bagi peserta didik karena minat dan bakat setiap anak tidak tersalurkan dengan baik. Pendidikan olahraga memberikan pengalaman lebih komplit dan autentik daripada pendidikan jasmani. Dalam model ini, murid tidak hanya belajar bagaimana belajar olahraga lebih lengkap, tapi juga belajar bertanggung jawab individu dan kerjasama anggota kelompok secara efektif. Model pendidikan olahraga memiliki banyak tujuan daripada program pendidikan jasmani. Model ini diharapkan dapat mendidik murid menjadi pemain dan memiliki rasa tanggung jawab dan membantu mereka mengembangkan kompeten terpelajar dan orang yang antusias terhadap olahraga. Yang selanjutnya itu ada personal meaning atau model makna pribadi. Model kurikulum personal meaning memastikan bahwa agar pengalaman siswa bersifat mendidik, maka pengalaman itu harus mempunyai makna dan keberartian untuk seorang individual. NJW adalah pendukung dan pengembang dari model ini dan mengatakan peranan pendidik adalah menganalisis sumber-sumber potensial dari 26 berbagai makna untuk menyediakan sebanyak mungkin kesempatan dan merespon secara positif terhadap pencarian individu berkenaan dengan makna itu. Model ini didasarkan pada orientasi secara ekologikal, integration, dan learning process. Untuk menerapkan model ini diperlukan purpose process curriculum framework atau PPCF, suatu kerangka kerja teoritis yang memasukkan dua dimensi di dalamnya, yaitu dimensi tujuan dan dimensi proses. Dimensi tujuan berperan sebagai petunjuk bagi para perancana untuk memutuskan hakikat dan ruang lingkup isi kurikulum. Dimensi tujuan ini meliputi 22 pertanyaan. Tujuannya menampilkan positif atau maksud siswa dalam mengikuti kegiatan gerak. Selanjutnya, kategori proses ini meliputi perceiving, merasakan, patterning, mempolakan dan adapting, menyesuaikan, refining, menghaluskan, fanning, memvariasikan, improvising, mencari yang baru, dan composing, menciptakan. Selanjutnya itu ada health related physical fitness atau model kebugaran jasmani. Model kurikulum kebugaran jasmani atau sering disebut sebagai model pendidikan kebugaran hampir sama dengan model perkembangan dan humanistik, terutama dalam hal pandang ketiga model tersebut dalam melihat pendidikan jasmani sebagai alat yang menyumbang besar pada kesehatan atau well-being siswa. Pendidikan kebugaran yang membatasi manfaatnya pada wilayah kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa sebagaimana dirumuskan oleh banyak pihak. Kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan cukup intensif dan kesiagaan penuh tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, dengan energi yang cukup untuk menikmati waktu luang dan menjalani situasi-situasi yang tidak terduga. Dilihat dari target pencapaian yang harus dipenuhi, maka model ini berlandaskan pada orientasi dari nilai disciplinary mastery. Hal ini disarankan oleh Pate tahun 1983 yang dikutip langsung oleh Standard tahun 1992 halaman 970 dengan pernyataan sugestif, "If you want to be physically fit, you must be fast, agile, and powerful, as well as strong and enduring." Pernyataan tersebut dipandang penting mengingat ada kecenderungan jika model ini dijalankan oleh guru yang belum mengadopsi orientasi nilainya secara tepat, akan terjadi kemungkinan bahwa model ini hanya akan berakhir dengan program
yang mewajibkan anak berlari dan hanya lari. Oleh karena itu, banyak guru penjas lebih menyukai model ini dilaksanakan dengan memasukkan unsur keterampilan gerak penampilan atau dengan menggabungkan dengan model kurikulum lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.